Ini kita udah putar balik. Ini ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan berjalan-jalan di Balikpapan di seputaran rumah-rumah elit yang ada di Balikpapan. Jadi ikuti video saya kali ini terus ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini kita sedang keliling-keliling di Balikpapan di kawasan beberapa perumahan elit yang nanti akan kita lintasin bersama-sama ya. Nah, ini ada salah satu contoh di daerah perumahan Balikpapan baru di dekat Pasar Segar Balikpapan. Ini ada tamannya. Kebetulan di sebelahnya tadi kita lihat sama-sama ada tempat untuk melakukan aktivitas olahraga seperti tenis. Jadi di sekitar sini ada beberapa ciri daripada perumahan elit yang bisa kita tandain satu-satu ya. Nah, ini tempatnya sampai ke belakang. Salah satu alasan kita memilih tinggal di perumahan elit adalah tadi itu seperti tadi contohnya adalah tersedianya fasilitas olahraga, kemudian taman yang terawat. Selain itu juga selain itu tadi yang sudah kita jelaskan, ada kelebihan dari tinggal di perumahan elit adalah keamanan 24 jam. Selain itu mereka biasanya bagian keamanannya patroli keliling sekitar perumahan. Kemudian kemudahan akses untuk menghubungi suatu waktu apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dari sisi keamanannya. Kemudian dari sisi keindahannya, mungkin kita bisa lihat di ciri perumahan elit adalah dari struktur bangunannya ya, mempunyai model yang lebih inovatif biasanya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dari material bangunannya juga adalah material yang sudah pilihan. Oke, ini kita sedang berada di komplek Balikpapan baru, perumahan Paris ya. Ini tepatnya di seberang Mall Fantasi. Ini ada penjagaan. Kita keluar ke sebelah kiri, lurus menuju jalan Balikpapan baru dan sampai ke perempatan nanti. Oke, ini kita akan menuju perumahan elit Balikpapan selanjutnya. Ada di depan, nanti kita belok ke kiri. Ini adalah daerah Mall Fantasi ya. Kita akan belok kiri ini. Ini ada perumahan Kyoto di sini. Bisa kita lihat kiri dan kanannya. Oke, ini daerah Kyoto. Di depan kita ada yang sedang membawa sepertinya semen ya teman-teman. Yang membedakan antara perumahan kampung dengan perumahan elit
Salah satunya itu tadi ya, seperti kalau kita mengadakan pembangunan atau renovasi terhadap rumah, kalau di perumahan elit mungkin agak ribet sedikit ya, karena harus ada izin dari kantor perumahannya, kemudian hal-hal peraturan lain yang mungkin akan memberatkan ya, membagi penghuni daripada perumahan tersebut. Kalau di kampung itu lagi salah satu yang membuat pilihan orang berbeda yaitu perumahan kampung itu merasa dulu ya lebih bebas ya kayaknya untuk merenovasi rumah, kemudian ataupun mengadakan perubahan-perubahan terhadap rumah, misalnya mau menambah kamar dan memperbesar atau merenov daerah kamar. Oke, ini teman-teman, kalau arena Kyoto ini tidak jauh dari Masjid Namira dan pusat pertokoan daerah Mall Fantasi, juga tidak jauh dari Pasar Segar. Untuk sekolah juga tidak jauh ya dari perumahan Kyoto ini. Juga ada rumah sakit Balikpapan baru yang juga tidak jauh dari perumahan Kyoto. Kemudian aspek lain yang merupakan pemikiran bagi kita untuk pemilihan rumah juga antara memilih di perumahan elit atau perumahan kampung, salah satu hal adalah ini ada namanya Kyoto ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan belok kiri masuk ke perumahan Bukit Damai Indah. Nah, ini pintu gerbang Bukit Damai Indah. Kemudian kita akan mengitari seputaran daerah Bukit Damai Indah. Ada beberapa orang di antara kita lebih memilih tinggal di perumahan elit ataupun di daerah perkampungan dengan alasan tertentu. Biasanya di daerah perumahan elit itu tidak jauh dari area bandara atau rumah sakit dan public area lainnya yang bisa dipakai untuk hal-hal yang merupakan tempat-tempat penting ya, seperti sekolah, kemudian rumah sakit, tak jauh dari bandara atau pusat pertokoan. Nah, ini seputaran daerah Bukit Damai Indah. Oke, ini kita masih ada di seputaran Bukit Damai Indah. Ada beberapa kita lebih memilih di daerah perumahan perkampungan atas dasar pilihan bahwa itu lebih memasyarakat, maksudnya lebih dekat dengan tetangga dibanding tinggal di perumahan elit yang memang privasi kita di daerah perumahan elit lebih mempunyai jarak ya. Itu salah satu pemikiran pemilihan tempat di mana kita akan bertempat tinggal. Selain itu, kalau tinggal di kampung ada pemikiran bahwa bisa lebih dekat dengan sumber daya alam, misalnya dekat dengan pegunungan, sungai, atau tempat-tempat yang kita rasa lebih menyatu dengan alam. Karena ada beberapa di perumahan elit itu ada membatasi dengan diberikannya peraturan tidak boleh memelihara hewan peliharaan ya. Jadi itu merupakan satu pemikiran bagi orang-orang tertentu yang lebih memilih daerah perkampungan, karena misalnya kita pagi hari ada yang senang mendengar suara ayam, bebek, dan hewan-hewan yang biasa dipelihara di daerah perkampungan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih menyatu dengan masyarakat tetangga kanan kiri
Kalau di daerah perkampungan itu kelihatan lebih akrab dan kekeluargaan dibanding tinggal di perumahan elit. Ya, ini kita masih di daerah perumahan Bukit Damai Indah. Di samping itu, pemilihan tinggal di daerah perkampungan itu relatif lebih murah ya dibanding di daerah perumahan elit. Karena selain setiap bulan kita mungkin ditarik iuran untuk keamanan dan kebersihan di perumahan elit, kalau di perumahan kampung mungkin relatif lebih murah lagi, karena budget untuk itu mungkin lebih berkisar tentang hal yang bersifat pribadi, tentang kebersihan dan keamanan. Jadi itu salah satu faktor yang membuat pilihan kita, dimana apabila kita punya budget yang cukup untuk memilih daerah perumahan, apakah kita memilih daerah perumahan elit atau daerah perkampungan. Oke, ini lobi masuk ke kolam renang dan lapangan tenisnya. Ya, di situ adalah hotel yang disediakan oleh pihak Bukit Damai Indah. Oke, ini adalah penampakan dari contoh-contoh dari perumahan elit di Bukit Damai Indah. Kelebihan dari perumahan elit adalah pengaturan taman dan keasrian dari lingkungan itu mungkin lebih diperhatikan oleh pihak perusahaannya ya, pengembangnya ya. Oke, di depan kita itu ada mau dibangun lagi ya. Dan biasanya kalau di perumahan elit itu untuk pembangunan lahan baru itu lebih diperhatikan oleh masyarakat yang ada di sekitar perumahan. Jadi apakah sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pihak perumahan ini ya. Biasanya mereka lebih memperhatikan kalau ada pembangunan lahan baru di sekitar perumahan. Nanti kita akan melihat sama-sama daerah kolam renang. Nah, ini turun, nanti kita akan melihat sama-sama kolam renang yang disediakan oleh pihak perumahan Bukit Damai Indah. Nah, itu kelihatan mulai. Oke teman-teman, ini adalah fasilitas kolam renang yang disediakan oleh perumahan Bukit Damai Indah, dan di sebelahnya adalah area untuk lapangan tenis. Di atas itu adalah bangunan yang disediakan untuk kumpul-kumpul ya, atau acara-acara tertentu yang diadakan baik oleh pihak perumahan atau masyarakat sekitar sini, ataupun juga dipakai untuk umum. Biasanya untuk acara pengantinan, acara seminar, perpisahan, dan acara-acara lainnya yang bisa menggunakan fasilitas dari gedung yang disediakan oleh pihak perumahan Bukit Damai Indah. Ini ya teman-teman. Ya, ini masih kolam renangnya. Ada juga arena bermain peluncuran dan arena bermain air untuk anak-anak ya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke perumahan Wika di Balikpapan. Ini kita masuk area perumahan Wika. Ini ada pos penjagaan seperti biasa. Oke, ini penampakan daerah perumahan elit di Wika. Biasanya di daerah perumahan elit itu ada penentuan jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya untuk menjaga privasi masing-masing ya. Beda dengan perumahan kampung.
Kemudian juga ada pembatasan untuk area parkir. Biasanya ada peraturan-peraturan tertentu yang membatasi dari parkir sembarangan ya, biasanya di perumahan. Kemudian patroli penjagaan dari security atau pihak keamanan perumahan juga biasanya setiap berapa jam itu mereka patroli sampai 24 jam. Jadi laporan-laporan tamu masuk atau biasanya titip KTP dan lain sebagainya itu berlaku di daerah perumahan yang mungkin untuk sebagian dari kita agak ribet, jadi mungkin ada mereka lebih baik tinggal di daerah kampung ya, perkampungan yang lebih familiar lah ya daripada peraturan yang ditetapkan di daerah perumahan elit yang mereka rasa cukup membebani atau cukup ribet. Nah, ini sebentar lagi di depan itu ada arena kolam renang, kolam renang milik dari perumahan Wika, yaitu di depan saya itu persis ya, ini arena kolam renang dan lapangan tenis. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke area dari Grand City. Jadi kita belok ke kanan ini. Ya. Ini kita masuk ke pintu gerbangnya ini, Grand City. Kalau ini adalah perumahan elit berikutnya yang ada di Balikpapan, tapi masih banyak pembangunan di sini ya, di sekitar sini. Jadi salah satu perumahan elit yang masih dalam proses pengembangan. Dan ini adalah salah satu jalan pintas menuju daerah Kilo ke arah Samarinda dan IKN. Ini salah satu jalan pintas ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat bagaimana terpeliharanya tanaman-tanaman di sini. Taman-tamannya juga teratur rapi. Itu merupakan ciri dari perumahan elit yang sudah dilakukan perawatan dan pengaturan tamannya oleh pihak manajemen perumahan. Oke, di depan sana bisa kita lihat dari kejauhan itu ada daerah ruko-ruko untuk pertokoan, kafe, dan kulineran lainnya ya. Nah, ini daerah sini. Ini juga merupakan salah satu tempat untuk nongkrong anak-anak muda Balikpapan ya, terutama pada jam-jam pulang kerja, terutama di weekend. Nah, ini biasanya juga banyak orang jogging baik pagi maupun sore, bahkan sampai malam ya teman-teman. Ini ada apa ini, kayaknya pemotongan pohon. Nanti kita akan belok kanan, itu masuk ke perumahannya. Karena lahan di sini sangat luas sekali ya teman-teman. Ini ada Grand City Food Center. Kemudian kita akan belok kanan bentar lagi. Kita bisa melihat betapa asrinya suasana di perumahan ini. Ya, ini ya, nanti kita akan putar balik. Jadi bisa kita lihat beberapa contoh perumahan di sini ya.
Ini kita akan putar balik. Di belakang sana juga masih banyak perumahan ya teman-teman, tapi kita akan berputar daerah sini aja. Itu ada perumahan, ada sebagian klaster di sini. Jadi bisa kita lihat model bangunannya. Biasanya klaster itu adalah pengelompokan dari berbagai bentuk rumah ya. Ini masih ada pembangunan lagi, jadi bisa kita lihat ini model bangunannya adalah seperti ini. Jadi tergantung kita juga apakah senang dengan model yang begini atau model rumah yang lain. Ini ada juga klaster yang lain yang merupakan salah satu pilihan yang bisa kita pilih. Biasanya di perumahan elit juga ada peraturan dalam hal pemeliharaan hewan ya. Ada sebagian yang melarang warganya dalam hal pemeliharaan hewan. Itu yang membedakan dengan perumahan kampung, di mana perumahan kampung ada sebagian kita yang lebih merasa nyaman ya tinggal di daerah perumahan perkampungan ya, bisa kita lebih merasa menyatu dengan alam biasanya ya, dan tidak ada pembatasan terhadap pemeliharaan hewan. Hewan yang biasa kita pelihara seperti misalnya pelihara ayam, kemudian angsa, apalagi ya, biasanya kita masing-masing pribadi punya hobi pelihara burung, kemudian angsa, dan biasanya itu yang kita rindukan apabila kita berasa vibes di daerah perkampungan ya. Biasanya kita akan teringat terasa vibes di daerah kampung halaman kita sendiri ya. Jadi ada beberapa di antara kita yang lebih senang dengan suasana perkampungan. Nah, ini mobil-mobilnya juga untuk parkir. Dan biasanya perawatan dan pengaturan taman itu biasanya dilakukan oleh pihak manajemen perumahan. Begitu juga dengan kebersihannya ya teman-teman. Biasanya ada iuran kebersihan dan keamanan. Itu sudah termasuk pengambilan sampah, kemudian perawatan taman, dan yang lain-lain ya. Oke, ini teman-teman, kita masih berada di perumahan Grand City. Ini salah satu model daripada perumahan elit Grand City di Balikpapan. Ya, cantik ya teman-teman. Oke. Biasanya model dari perumahan elit ya, dari segi material bahan bangunan dan model ataupun taman dan lain sebagainya untuk perumahan elit adalah mereka merancangnya dengan lebih inovatif dan selalu mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman. Yang kebetulan ini adalah merupakan salah satu perumahan elit yang baru di Balikpapan yang masih dalam tahap pengembangan ya. Berbeda dengan perumahan-perumahan lain yang tadi sudah kita kunjungi. Ya, ini. Dan kebetulan Grand City ini mempunyai lahan yang luas ya teman-teman, yang masih kalau kita perhatikan masih dalam proses pembangunan. Jadi mungkin ini yang
perumahan elit yang lebih dekat dengan IKN dan jalan tol menuju Samarinda. Ini salah satu bentuk bangunannya ya teman-teman, kelihatan anggun ya. Ini pengaturan taman, ini masih ada pembangunan lagi. Oke, ini kita perjalanan menuju keluar dari perumahan Grand City. Masih bisa kita nikmati pemandangan di Grand City ya, ini perumahannya. Oke teman-teman, sekian aja video saya untuk kali ini, dimana kita tadi sudah jalan-jalan ke pertama-tama ke daerah perumahan elit di Balikpapan Baru, kemudian kita beralih ke Bukit Damai Indah, dan kemudian kita ke perumahan Kyoto tadi ya teman-teman, kemudian kita ke perumahan elit di Wika, dan ini terakhir adalah perumahan di area Grand City Balikpapan. Dan mudah-mudahan video kali ini dapat menginspirasi kalian semua dalam hal pemilihan rumah. Boleh kita pemikiran untuk memilih di perumahan elit atau perumahan perkampungan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dukung terus video saya ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in